Perjalanan cinta antara Thorik Halilintar dan Fujiana alias Fuji sepertinya harus terganjal restu orang tua. Meski keluarga Fuji khususnya Haji Faisal telah berlapang hati menerima adik Atta Halilintar itu di tengah-tengah keluarganya, namun sayangnya keluarga Thorik sepertinya belum bisa membuka hati untuk Fuji. Hingga saat ini pun, Thorik sama sekali belum pernah mengajak Fuji untuk bertemu dengan Gen Halilintar meski mereka telah tiba di tanah air sejak lama. Lantas, apa yang membuat Thorik begitu berat untuk menggandeng Fuji bertemu dengan keluarga Gen Halilintar? Di dalam menanggapi itu, gimana ya? Saya sendiri juga nggak bisa berbicara banyak, tapi oke lah, saya di pihak perempuan, artinya anak saya. Sebenarnya yang menjadi inti di dalam hubungan mereka itu adalah si Thoriknya sendiri sama si anak saya. Bagi saya selaku orang tua dari itu, kalau si Thorik, artinya pihak lelaki ini sudah menyukai, sudah mencintai anak saya, kemudian anak saya menyukai ya, di situ sudah tidak ada persoalan bagi saya. Kalau ujung-ujungnya mereka akan hidup damai, tentram dan bahagia. Karena bagi saya begini ya, bagi saya anak saya kalau nanti menjalani hidup berumah tangga dengan seseorang, saya juga tidak ingin anak saya diatur-atur. Anak saya juga nggak ingin anak saya terlalu diatur-atur tadi seperti itu. Jadi saya maunya mereka menjalani hidup ini penuh dengan perdamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan. Itu saya mau. Jadi intinya bagi saya, kalau si Thorik, artinya pihak lelaki dengan pihak perempuan sudah setuju, saya selaku orang tuanya kalau akan berakhir menurut pemikiran saya di kebahagiaan, jadi saya sih asesi. Ya, emang dia istimewa, mau gimana dong? Apa yang buat apa yang bikin tambah? Yang nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin istimewa. Hubungannya baik. Hingga saat ini, Haji Faisal ayah Fuji pun belum bertemu dengan Gen Halilintar. Namun tak menutup kemungkinan jika Thorik dalam waktu dekat bakal mengajak, tentunya undangan itu bakal diterima keluarga Haji Faisal dengan lapang dada. Jika sebaliknya, Haji Faisal tak mau ambil pusing. Apalagi dalam masalah ini, ia pernah alami dengan keluarga mendiang Vanessa Angel. Intinya bagi saya, kalau si Thorik, artinya pihak lelaki dengan pihak perempuan sudah setuju, saya selaku orang tuanya kalau akan berakhir menurut pemikiran saya di kebahagiaan, jadi saya sih asesi. Kalian bisa mengambil contoh, bagaimana si Panes dengan almarhum anak saya, almarhum Panes dengan Febri, anak saya. Dari awal bagi saya tidak ada masalah. Si Panes yang waktu itu boleh dibilang, kalau saya ngomong tidak punya orang tua, kan nggak mungkin ya, dia punya orang tua, tapi saya nggak pernah, tidak dipertemukan, dia nggak boleh bertemu dengan orang tuanya oleh dia. Saya tidak ada masalah bagi saya tetap saya angkat derajatnya, saya ajari bagaimana saya mengajari anak saya, begitulah saya mengajari menantu saya. Nah, begitu masuk ke keluarga saya, ke lingkungan saya, dia sudah menjadi anak saya. Ya kalau memang ada seperti itu, ya alangkah baiknya. Tapi kalau tidak ada, bagi saya tidak ada masalah. Memang sebaiknya di dalam hubungan anak kita dengan seorang, memang kalau memang ada arah-arah untuk keseriusan, ya kita selalu orang tua, baik orang tua laki atau kita harus tanggap dan saling mengerti ya, saling paham sebenarnya. Ya, tapi kalau tidak ada di sini sikap seperti itu, ya bagi saya no problem aja semuanya. Jadi kalau saya orang Sumatera, sebenarnya tanggap itu sangat penting. Kepedulian itu sangat penting. Terlepas nanti bagaimana mereka ujung-ujungnya apakah sampai ke jenjang keseriusan, itu lain pasal. Karena ketetapan Tuhan sudah ada. Tapi agar jangan polemik ini beredar di masyarakat, seharusnya kita harus tanggap juga agar jangan terjadi suatu benih-benih yang tidak tepat, yang kurang tepat menjadi penilaian di mata masyarakat. Tapi kalau orang nggak mengerti, orang nggak tanggap, ya kita mau ngomong apa? Itu kan tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, seharusnya kita bersikap mengerti dan paham agar jangan tumbuh bibit-bibit yang kurang tepat. Itu kalau bagi saya, kalau saya tumbuh, saya akan bersikap seperti itu. Ya, kalau orang lain ya alam saya nggak paham. Bahkan saat menghadiri ulang tahun adik bungsunya, Kahtan Halilintar, Thorik tak menggandeng Fuji.
ia datang seorang diri dengan wajah lesu. Hal ini justru berbanding terbalik saat Putri Aurel dan Atta lahir, Aminah, ia selalu hadir bersama Fuji. Lantas, apa yang membuat Thorik hingga saat ini belum juga mengajak Fuji bertemu dengan Gen Halilintar? Assalamualaikum. Nyampe juga. Masya Allah. Ada show. Kado nyusul ya. Foto dong di sini. Emang ini tuh yang sama. Ini kalau asli langsung masuk. Kamu dapat kado apa? I got this kado. I got rose. Baru beli. Baru beli nih. Ada di Yang Bang Atta yang mana? Ini teman-teman gue beli datang. blueberry. Umur keberapa sekarang? 10. Wow, kira kamu udah 11. No. Kamu 10. See. Berarti kamu dibeliinnya mainan aja ya? No, I want go. Lain halnya jika Thorik mengunjungi keluarga Ashanti dan Anang Hermansyah. Thorik seperti tak pernah sekalipun absen untuk mengajak Fuji. Dan yang paling anyar adalah ketika mereka bertemu ketika keluarga De Hermansyah baru pulang dari Amerika setelah mengikuti perlombaan. Pertemuan Fuji dengan keluarga De Hermansyah tampak cair. Bahkan Fuji tampak dekat dengan Arsy hingga ia memberikan sebuah hadiah boneka alien sebagai bentuk apresiasi terhadap Arsy yang berhasil memperoleh banyak penghargaan di ajang World Championships of Performing Art di Amerika Serikat. Assalamualaikum. Arsy, congratulations. Aku yang ini. Gokil banget. Hai pemenang kita. Umur 7 tahun, medali banyak banget. Hai Sarah. Iya, aku suruh olahraga. Kemarin tuh dia udah Tapi sekarang udah Olahraga lagi. Kemarin nyentuh 93. Torik Itu tuh 93. olahraganya cuma kalau pas berantem doang. Kalau udah barengan dia udah olahraga lagi. Makasih dikasih kado. Bilang apa? Thank you, Kak Fuji. Oh my god. Oh my god, it's so cute. Ini bisa jalan. Bisa Aisyah, I have it. Okay, you have the BB. I have the. Bilang apa? Thank you, Kak Fuji. Coba pasang deh, ini tuh bisa jalan ngikutin kamu gitu. Yay. Ya, nanti juga nanti. Tersiar kabar ketidakberanian Thorik untuk mengajak Fuji bertandang ke kediaman keluarganya itu lantaran ia dan Fuji masih berstatus sebagai sepasang kekasih. Lantas benarkah Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk menginginkan Thorik segera menikahi Fuji agar hubungannya terjaga? Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal terkait kabar keinginan keluarga Gen Halilintar yang ingin hubungan Fuji dan Thorik berlanjut hingga altar pernikahan? Benarkah kakek dari Galaskai itu masih berat melepas putri bungsunya tersebut? Itu sih bagus kalau itu arah itu. Tapi bagi saya selaku orang tuanya, saya belum mau untuk menikahkan anak saya di masa terlalu muda nih. Masih terlalu muda ya. Ya selektif dalam arti kata kalau ya tentu lah untuk anak. Tapi selektif itu dalam arti kata kalau seorang tujuannya bagus dan rasanya menurut pemikiran kita tidak akan menyengsarakan anak kita, tidak akan membuat mereka hidup ya susah. Nah bagi saya sih kalau mereka sudah saling menyukai, orang tua saya selalu untuk asisi. Insya Allah. Yang penting asalkan hubungannya positif, insya Allah. Paling dukung. Kayaknya Umi sama Abi selalu support apapun yang dilakuin anaknya selagi itu masih positif. Aku berusaha menjalani yang aku jalani sepositif mungkin, ya pokoknya sepositif mungkin. Biar selalu disupport. Resmi kan kalau nikah resmi. Kalau nikah resmi, sekarang kan belum nikah. Sekarang masih menjalani. Berat memang melepas anak perempuannya yang masih belia untuk menikah. Apalagi Haji Faisal merupakan orang yang paling selektif dalam urusan pasangan. Lantas benarkah Thorik sudah menjadi kriteria Haji Faisal sebagai calon menantu?
Namun untuk saat ini, Haji Faisal masih terus mendukung hubungan anaknya dengan Thorik. Apalagi ketika Thorik bertamu ke kediamannya, ia selalu menyelipkan sekelumit nasihat ihwal hubungan Thorik dan juga Fuji. Kalau story sih, bagi saya sih sudah tidak ada masalah sebenarnya. Cuman persoalan di sini kan waktu itu terlalu apa ya? Di umur tadi anak saya terlalu, makanya saya ingin ya 2 atau 3 tahun. Itu harapan. Yang jelas sampai sejauh ini menurut saya anak saya dengan dengan story dengan anak saya, mereka sepertinya sudah sangat dekat, sudah semakin hari semakin menyesuaikan diri menurut saya. Allahu alam lah, jodohkan di tangan Tuhan. Saya tidak pernah memaksakan sesuatu dan tidak pernah melakukan sesuatu terburu-buru terhadap masa depan anak saya. Karena sekali mereka salah langkah, sekali mereka berbuat yang tidak tepat, itu akan berisiko kehidupan. Hubungan mereka itu kan masih dalam tingkat masa berpacaran. Menurut saya sendiri wajar. Ya masih anak muda. Nggak ada lah yang menjadi yang perlu dikuat. Sejauh ini saya nggak begitu khawatir. Soalnya saya selalu memberi wejangan di rumah, memberi pandangan saya. Sejauh ini masih yakin. Mereka masih akur dan masih